Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman melalui sambungan telepon. Pak Alamsyah, ini sebetulnya kalau saya mencoba untuk menarik kesimpulan dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta di awal soal pembatasan transportasi publik, ini kan sebetulnya untuk mengurangi mobilitas masyarakat, semacam pemaksaan mereka untuk mengurangi mobilitasnya. Tapi di sisi lain kan sebetulnya masyarakat itu ada reason atau alasan-alasan lain kenapa mereka harus tetap beraktivitas dan harus menggunakan transportasi publik. Nah, ini kalau kita mengharapkan kesadaran masyarakat, tentu itu kita harapkan, tapi itu kan nggak bisa dalam tanda kutip pemerintah tidak bisa mengandalkan itu, Pak Alamsyah. Mestinya harus ada semacam instruksi atau perintah atau apapun terkait penanggulangan penyebaran virus corona ini, masyarakat harus bagaimana? Seperti itu nggak kira-kira? Saya kira iya, itu tetap harus dilakukan dan kemudian seperti yang saya utarakan tadi ya, pentahapan itu penting sehingga simpul-simpul komunikasi di masyarakat itu segera harus disentuh. Misalnya ya kalau kasus Jakarta misalkan dilakukan oleh daerah lain itu kasih tempo bahwa 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan melakukan pembatasan. Nah selama 2 hari itu adalah instruksi ke semua organisasi untuk segera memutuskan tentang pembatasan. Untuk kerja ya, itu kalau organisasi perusahaan itu bisa disentuh lewat asosiasi dan perusahaan-perusahaannya langsung memastikan bahwa instruksi itu sampai ke sana oleh pemerintah. Kemudian kedua, bagaimana dengan lapis masyarakat yang unorganized, misalnya kalau angkot dan lain sebagainya dia masih punya organda asosiasinya. Maka ya mau tidak mau harus basis geografis itu harus turun sampai RW. Kalau perlu ada satu edaran khusus yang memang disampaikan dan dipastikan satuan pemerintah terdekat bahwa RW, RT itu mensosialisasikan. Jadi kita memang harus tetap menggunakan cara-cara yang konvensional untuk situasi tertentu gitu ya, dan tidak bisa juga hanya menggunakan media secara umum. Belum tentu semua orang membaca di media. Dan kemudian orang di Indonesia kadang masih senang baca medsos dan yang pendek-pendek dan kemudian bertanya pada orang atau komunikasi di grup gitu ya. Itu yang menurut saya harus disampaikan. Flyer itu harus segera oleh masuk. Pemerintah? Oleh pemerintah. Nah, dan itu yang belum dilakukan menurut Anda? Iya, menurut saya kemarin instruksinya Pak Anies itu lebih pada upaya orang untuk men-share sendiri berita-berita yang ada di media mainstream, bukan satu flyer khusus yang memang disiapkan oleh Pemda, maupun ini bukan hanya Anies ya, pemerintah pusat juga yang kemudian masuk ke semua grup. Kita punya Kementerian Kominfo, harusnya mereka bisa membantu untuk melakukan penyebaran ke grup-grup percakapan melalui satu intervensi medsos gitu ya. Itu yang juga harus disiapkan dan itu membutuhkan strateginya ahli komunikasi. Jadi bukan Pak Yuri aja sebagai seorang dokter. Saya kira Pak Yuri sudah baik ya, sudah maksimum sebagai jubir, tapi dia harus disupport dengan tim yang menyiapkan kerangka komunikasi ini sampai turun ke bawah, ke pendidikan. Jadi syaratnya satu, jangan lakukan sebuah kebijakan yang sifatnya serial secara bersamaan. Jadi siapkan dulu untuk menuju kebijakan yang berikutnya dan selalu kasih jeda waktu. Selain soal itu Pak Alamsyah, selain soal bagaimana mengimbau masyarakat membatasi pergerakannya, mobilitasnya sehari-hari, tapi kita melihat bahwa saat ini kan masyarakat masih dalam tanda kutip terpaksa harus melakukan itu, menggunakan transportasi publik. Beberapa transportasi publik ada yang sudah menerapkan mungkin pola higienis gitu ya, sudah mulai disinfektan dan segala macam. Tapi apakah itu betul-betul diterapkan menurut amatan Anda? Kalau saya pernah menggunakan transportasi publik, mencoba untuk bertanya, bahkan mereka tidak pernah melakukan itu. Iya, kalau yang transportasi publik yang umum ya seperti kereta tertentu dan sebagainya itu sudah mulai ada di stasiun gitu ya. Tapi kalau di dalam keretanya sendiri sih belum semua ya memiliki. Kedua, untuk transportasi publik seperti angkutan kota dan lain sebagainya, justru menurut saya agak repot meminta mereka begitu, walaupun bukan berarti dengan repot ini lantas tidak kita ingatkan, harus tetap kita ingatkan gitu ya. Nah itu dan itu menjadi risiko ya?
itu salah satu risiko, sehingga memang suka tidak suka ya intensitas memang harus dikurangi. Saya melihat misalnya bagaimana kita mengurangi di kereta itu separuh lebih penumpang supaya memang tetap di ruang kereta ada penjarangan, di angkot juga begitu. Kuncinya tidak lain adalah bagaimana perusahaan-perusahaan itu patuh menerapkan bekerja dari rumah gitu loh. Itu yang sulit Tapi nggak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah kan Pak Lam? Ya, itu yang sulit diterapkan karena tidak semua perusahaan-perusahaan itu bisa pekerjaannya dilakukan dari rumah, apalagi yang sektor informal. Dan ingat 57% masyarakat kita itu pekerjaannya ada di sektor informal. Nah, ini dan mereka adalah pengguna transportasi publik. Pengguna transportasi publik spesifiknya seperti angkot dan lain sebagainya, bus dalam termasuk kota juga gitu ya. Online ya? Ya, yang kendaraan-kendaraan online gitu ya, transportasi online dan lain sebagainya. Maka menurut saya ya satuan-satuan hunian di geografis itu tetap harus difungsikan. Tidak ada jalan lain. Kalau lewat perusahaan itu hanya bisa yang memang sudah relatif lebih mapan, lebih formal kerjanya. Tapi yang informal ini suka tidak suka geografis harus dilakukan. Oke, baik. Menurut Anda, ini kalau Anda berkesempatan untuk menyampaikan sesuatu terkait transportasi publik ini kepada pemerintah, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, pertama pemerintah memang harus melakukan himbauan dan tidak boleh berhenti, dan kalau perlu ambil satu contoh-contoh tentang transportasi publik sesuai dengan segmennya dan tampilkan bahwa kondisi yang paling ideal dari transportasi publik itu adalah seperti ini dari sisi risiko ya. Ada sanitis, pembersih tangan. Ini bentuknya dalam bentuk imbauan atau perintah? Perintah pasti, tapi kasih contoh dan berulang-ulang sebarkan. Ini contohnya begitu ya. Sehingga orang kemudian tahu bahwa minimum harus ada ini gitu kan. Dan kemudian kalau tidak ditemukan itu pada fasilitas publik itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah itu. Jadi ke siapa mereka harus report, di sini belum ada, kok di sini tidak ada pembersih tangan, dia harus menyampaikan SMS-nya kemana, dan kemudian buktikan juga bahwa setelah ada laporan itu segera ada tindakan dan kemudian ada perbaikan. Itu yang berkali-kali harus diulangi oleh pemerintah, dan untuk itu memang Mas Rudi, catatan saya dampingi Pak Yuryanto dengan ahli komunikasi sosial dan komunikasi publik yang siap untuk menangani hal-hal seperti itu. Oke, baik Pak Lamsyah, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini.